Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas materi pertumbuhan ekonomi. Pasti sebelumnya teman-teman juga sudah pernah mendengar istilah pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi dan menyamakan arti dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kali ini untuk memahami kedua materi tersebut, perbedaan kedua materi tersebut kita akan mencoba membahas untuk video ini, kita akan bahas pertumbuhan ekonomi dan video selanjutnya kita akan membahas pembangunan ekonomi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada gambar kegiatan produksi di sebuah pabrik. Yang mana selain bertujuan untuk mencari keuntungan, kegiatan produksi juga dilakukan dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Jadi, kegiatan produksi tidak hanya tujuannya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan semakin tinggi tingkat produksi suatu negara, artinya adalah semakin tinggi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Jadi, tingkat produksi dengan pertumbuhan ekonomi itu berhubungan positif. Jika tingkat produksi tinggi, artinya pertumbuhan ekonomi juga akan tinggi. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dari waktu ke waktu. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu adanya atau terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui peningkatan total output suatu negara atau disebut juga dengan PDB real atau PNB. Jadi, cara menghitung pertumbuhan ekonomi ini bisa dihitung dengan PDB real atau total output suatu negara atau PNB. PDB artinya adalah nilai total dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi masyarakat pada suatu negara selama periode waktu tertentu. Dan untuk PDB ini kita juga sudah belajar pada video pendapatan nasional. Kalau misalnya teman-teman belum paham, boleh dilihat lagi, boleh ditonton lagi ya video terkait dengan pendapatan nasional. Kemudian peningkatan PDB suatu negara mengindikasikan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Jadi jika PDB suatu negara itu meningkat, artinya adalah di negara tersebut terjadi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga PDB dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Jadi, laju pertumbuhan ekonomi itu merupakan indikator untuk mengukur peningkatan produksi barang dan jasa. Pemerintah akan memperhitungkan laju pertumbuhan ekonomi guna mengetahui seberapa besar persentase peningkatan produksi barang dan jasa atau output ya. Output itu adalah barang dan jasa dari tahun ke tahun. Jadi kita menghitung laju pertumbuhan ekonomi gunanya adalah untuk mengetahui berapa besar persentase peningkatan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun. Dan rumus dari laju pertumbuhan ekonomi adalah PDBT dikurang PDBT kurang 1 per PDBT kurang 1 kali 100%. Di mana PDBT merupakan pendapatan nasional real tahun tertentu dan PDBT kurang 1 merupakan pendapatan nasional real tahun sebelumnya. Untuk supaya teman-teman lebih mengerti bagaimana cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi, berikut ada contoh soal terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi. Soalnya adalah pada tahun 2017 PDB real yaitu 13.588 triliun rupiah. Nilai PDB real Indonesia pada tahun 2018 sebesar 14.837 triliun rupiah.
Berdasarkan data tersebut, hitunglah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018. Jadi dari soal kita ketahui bahwa PDB T kurang 1, yaitu tahun sebelumnya adalah 13.588 ribu triliun, sedangkan PDB pada tahun yang kita hitung yaitu 2018 adalah 14.800. Maka laju pertumbuhan ekonominya adalah PDBT dikurang PDBT dikurang 1 per PDBT kurang 1 dikali 100%. Jadi kita masukkan 14.837 dikurang 13.588 dibagi 13.588 dikali 100% dan didapatkan hasilnya adalah 9,18%. Jadi, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 adalah 9,18%. Selanjutnya, kita akan membahas teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi artinya adalah teori yang menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi merujuk pada keterkaitan antar faktor yang dapat meningkatkan output jangka panjang. Teori pertumbuhan ekonomi mengalami perkembangan sesuai dengan zaman. Hal tersebut menyebabkan terdapat beberapa mazhab teori pertumbuhan ekonomi. Jadi, teori pertumbuhan ekonomi itu merupakan teori yang menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada teori klasik atau mazhab klasik. Teori klasik atau mazhab klasik berkembang antara abad 18 dan 19 dan tokoh dari teori ini adalah Adam Smith dan David Ricardo. Analisis proses dari pertumbuhan ekonomi menjadi pokok pemikiran para ekonom klasik. Beberapa faktor seperti pembagian kerja, akumulasi modal, dan keuntungan dari perdagangan internasional dipandang sebagai faktor utama terciptanya pertumbuhan ekonomi. Inti dari teori klasik adalah mendukung gagasan pentingnya perdagangan bebas antar negara, usaha bebas dari tiap individu, dan akumulasi kepemilikan pribadi. Jadi, teori ini berkembang abad 18 dan 19 dan tokohnya Adam Smith dan David Ricardo. Inti dari teori ini adalah mendukung gagasan pentingnya perdagangan bebas antar negara, usaha bebas dari tiap individu, dan akumulasi kepemilikan pribadi. Teori pertumbuhan ekonomi yang kedua adalah teori Harrod-Domar atau model Harrod-Domar. Teori ini menunjukkan pentingnya tabungan dan investasi untuk mengembangkan perekonomian. Jadi, menunjukkan pentingnya tabungan dan investasi untuk mengembangkan perekonomian. Dan teori ini dikembangkan oleh Roy Harrod dan F.C. Domar pada tahun 1939. Teori ini juga menyatakan terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan rasio tabungan dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi berhubungan negatif dengan rasio capital output. Semakin rendah rasio capital output, maka semakin efisien investasi, sehingga berdampak pada tingginya pertumbuhan ekonomi. Jadi, teori Harrod-Domar bahwa teori ini menunjukkan bahwa pentingnya tabungan dan investasi untuk mengembangkan perekonomian. Kemudian yang ketiga adalah teori Schumpeter, yang mana teori ini berkembang pada tahun 1942 yang menyatakan bahwa inovasi dari pengusaha atau wirausahawan berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Schumpeter, fungsi utama dari wirausahawan adalah memperkenalkan inovasi. Dia juga mendefinisikan inovasi sebagai kebijakan baru untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan juga meningkatkan permintaan produk. Inovasi merupakan dasar untuk meningkatkan keuntungan dalam ekonomi. Jadi kalau teori sebelumnya, ya jadi kalau teori klasik menyatakan bahwa
perdagangan bebas antar negara, usaha bebas dari tiap individu, dan akumulasi kepemilikan pribadi itu penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sementara kalau Harold Domar, dia menyatakan bahwa tabungan dan investasi itu penting untuk mengembangkan perekonomian. Sedangkan teori Schumpeter, dia mengemukakan bahwa inovasi dari pengusaha atau wirausahawan berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang keempat adalah teori pertumbuhan endogen. Teori ini dikembangkan oleh Romer pada tahun 1990-an dan menjelaskan bahwa tingkat kemakmuran dipengaruhi oleh proses internal seperti SDM, inovasi, dan modal investasi. Teori ini percaya bahwa peningkatan produktivitas dapat dikaitkan dengan inovasi yang lebih cepat dan lebih banyak investasi pada SDM. Jadi kalau teori pertumbuhan endogen ini dia lebih kepada tingkat kemakmuran dipengaruhi oleh proses internal adanya SDM, inovasi, dan modal investasi. Jadi teori pertumbuhan endogen dia merangkum teori sebelumnya, yaitu teori Schumpeter yang terkait dengan inovasi dan juga teori Harold Domar yaitu yang terkait dengan investasi. Jadi kita punya 4 teori pertumbuhan ekonomi. Oke, sekian materi pertumbuhan ekonomi. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang disampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya terkait dengan pembangunan ekonomi.